Oke. Nah, ini kita sudah masukkan Arduino-nya, sudah kita hubungkan dengan pin 13 ke lab-nya, dan lab-nya sudah kita hubungkan dengan ground. Nah, sekarang kita mau masukkan bahasa pemrograman di sini. Nah, maka kita harus beralih ke si Arduino ini ya. Nah, jadi setelah kalian masuk ke Arduino, ambil file, kemudian ambil examples ya. Sebenarnya kita bisa buat bahasa sendiri ya, tapi ini kan sudah ada ya di dalam Arduino sendiri, di PD Basics, Blink. Nah, oke, ini dia Blink ya, Blink. Sesudah itu baru nanti di verify, klik verify, maka dia akan muncul seperti ini ya, muncul source code seperti ini. Dia akan compile, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ambil yang ada .hex-nya ya, yang ada .hex. Ini kan ada .elf, ya kan .elf, ambil yang .hex seperti ini. .hex. Oke. Nah, baru dia di copy. Ya. Ini kita copy kanan atau langsung Ctrl C, copy, kemudian kita balik ke Proteus tadi. Nah, klik 2 kali si Arduino. Nah, lihat sini program file. Ya, program file ini isi dia dengan Ctrl V langsung, Ctrl V. Nggak masuk dia si hex-nya tadi. Oke, nah, baru oke kan. Nah, sudah itu, baru kita jalankan play simulasi. Nah, hidup dia ya, hidup dia. Nah, nampaknya lampu kedip kan warna biru, kelihatan ya. Jadi ini cara mengetes ya, atau menghubungkan antara Arduino menggunakan Proteus ya. Jadi bahasanya menggunakan bahasa C ya, seperti ini. Jadi ini kan high kan berarti dia menyala, kalau low dia berarti dia mati gitu ya. Nah, waktu delay-nya adalah 1000 milisekund atau 1 detik. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Enggak, Pak. Oke, udah bisa ya? Yang di rumah, yang punya komputer, bisa? Oke, kalau udah bisa, kita lanjutkan ya. Kita harus stop dulu, baru kita delete. Cek. Delete dulu. Delete objek. Nah, sekarang gini. Ini sudah ada skematik, ya. Skematik rangkaian power supply. Ya, power supply menggunakan Proteus. Ya. Kalau ditanya power supply itu apa sih sebenarnya, Mbak? Saya mau tanya ke si Diesel, Diesel Ginting. Mana orang? Apa yang dimaksud dengan power supply? Halo Diesel, ada orangnya? Ada, Pak. Apa yang dimaksud dengan power supply? Power supply itu yang menyuplai tenaga ke suatu benda, Pak. Inputannya apa dia? Inputannya arus, Pak. Arus apa tegangan? Iya, Pak, tegangan, Pak. Maaf, Pak. Tegangan apa? DC, Pak. DC. Wah, nyambung ini lagi di jalan nih ya, diesel ini.
Coba dulu si Ramadhani dulu. Ramadhani. Apa yang coba yang lebih lengkap? Apa yang dimaksud dengan power supply? Ramadhani Surbakti. Ya Pak, Ya. power supply itu sebuah power supply adalah komponen perangkat keras yang menyediakan listrik untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Sebagai contohnya itu seperti stop kontak, baterai atau generator, Pak. Oke. Yang kita bahas itu berarti sekarang ini power supply itu apa nih misalnya? Power supply dengan satu daya ada beda atau sama? Coba si Sama, Pak. Naomi, power supply dengan satu daya beda atau sama? Tunggu, Pak. Tunggu ya. Oke, saya tunggu. Sambil nunggu kita beralih ke yang lain dulu ya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Siapa itu? Evelyn, Pak. Ya, Evelyn, silakan. Menurut saya, Pak, power supply itu sama dengan catu daya, Pak. Nah, apa itu sebenarnya? Perangkat elektronik, Pak, yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi DC. Mantap. Ya, berarti inputannya apa? Inputannya apa berarti? Inputannya berarti Arus, Pak. inputannya Tegangan, Pak. tegangan apa? Tegangan bolak-balik. Ya, tegangan bolak-balik atau tegangan apa disebut itu? Apa, Pak? Atau tegangan apa disebut? Tegangan? Tegangan AC, Pak. Ya, tegangan AC ya. Jadi outputnya adalah DC, Pak. ya, betul ya. Jadi dia outputnya adalah eh, tegangan DC ya. Tegangan DC. Nah, jadi eh, kita mau buat itu sekarang. Nah, sebenarnya sederhana untuk membuat apa namanya si power supply. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak rangkaiannya? Ini kan sudah kemarin pakai Eagle. Ingat nggak kalian kan kemarin pakai Eagle sudah kita buat ya kan? Cuma belum disimulasikan karena Eagle memang bukan untuk simulasi, dia untuk cetak bot. Jadi Proteus dia bisa disimulasikan. Nah, sekarang coba perhatikan rangkaiannya, ya kan? Di sini kan dia ada namanya tegangan bolak-balik, ya kan? Tegangan bolak-balik. Nanti kalian ambil dari library-nya, di sini ambil ya. Ini sudah ada namanya. Nah, alternator. Ini alternator, ya. Kalian cari di sini alternator. Keywords-nya adalah alternator. Nih, alternator. Nampaknya ya? Oke, nanti kalian oke kan, dia akan masuk ke sini. Kan seperti itu model kok Proteus, ya kan? Baru ambil nanti yang transformator, trafo. Nah, saya mau tanya dulu. Si Elizabeth. Elizabeth. Ya, Pak. Nah, transformator itu nama lainnya apa? Nama lain transformator itu apa? Trafo ya, Pak. Trafo. Oke, ada berapa jenis trafo?
Ada berapa jenis trafo? 3, Pak. 3, apa aja itu? Yaitu komparan primer sebagai input dan inti besi sebagai penguat dan komparan sekunder sebagai output, Pak. Oke, itu bagian ya, komponen dari transformator ya. Ya enggak? Ada kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi ya. Ya, Pak. Oke, itu ya. Oke, itu tadi si Elizabeth. Nah, sekarang coba su Mapiro. Mapiro. Iya, Pak. Nah, jenis transformator itu ada berapa? Ada 8 ya, Pak. Apa aja? Trafo step up, Hmm. trafo step down, Hmm. trafo isolasi, trafo city, dan trafo non-city, trafo daya, trafo distribusi, trafo PLN, trafo arus. Itu, Pak. Nah, banyak ya. Secara garis besar itu ada 2 ya, step up dan step down ya. Jadi fungsi dari trafo ini apa, Mas Viro? Apa, Pak? Fungsi trafo ini apa? Fungsi trafo Fungsinya untuk menaikkan taraf tegangan AC ya, Pak. naikkan aja, menurunkan nggak bisa. Menaikkan dan menurunkan. Oh ya. Oke, ya. Si Jasmiko. Coba Jasmiko. Jasmiko, mana orangnya nih? Coba. Oke, ya. Jadi kalau power supply ini jenis trafo apa yang kita pakai ini? Kalau pada power supply. Oke lah, nggak bisa ya. Si Endah, coba Endah. Jenis trafo apa yang dipakai ini? Endah, Trafo adapter, Pak. adaptor. Oke ya, trafo adaptor. Nah, jadi sebenarnya kita pakai di sini adalah trafo step down. Ya. Kenapa? Karena tegangan PLN itu berapa? 220 kan? Ini kita bisa cek. Kan 220 volt, ya kan? Dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Kan itu tegangan PLN kan? Nah, kita pengen sebuah tegangan yang DC, ini dia AC, karena dia gambar seperti ini ya, sinusoidal. Ini berarti dia dalam keadaan AC. Nah, tapi kita pengen harusnya dalam DC ya, atau tegangannya dalam DC. Nah, maka kita butuh namanya komponen ini. Ya, yang pertama kita butuh namanya dioda penyearah. Ya, ini ada 4 dioda penyearah. Nah, jadi arus itu akan disearahkan oleh si dioda penyearah ini. Kemudian difilter oleh si kapasitor. Kemudian nanti ditentukan nilai tegangan itu menggunakan si IC, nah IC 78. Ya. Jadi kalau dia lihat belakangnya ini ya, kalau dia 7812, berarti outputannya adalah 12 volt. Ya. Kalau dia 7805, berarti outputannya adalah 5 volt. Ya, jadi kalau dia seperti ini udah pasti ini outputannya adalah berapa?
Kalau saya pakai IC ini berarti dia outputannya adalah berapa ini? 7812 berarti outputnya berapa? Kan ada P input 12 volt, Pak. 12 volt ya. Jadi ya, sedangkan yang kemarin kita buat itu kan 7805 ya. Kalau 7805 berarti dia 5 volt ya. Ya seperti ini. Sama aja sebenarnya, cuma namanya 7805. Ini tetap 3 kaki juga dia. Ada in, ada out dan ground ya. Nah, sekarang coba kalian rangkai dulu seperti ini ya. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi kita ambil, saya buat baru aja lah ya. Ini kita ambil project nanti. Ini loading. Nah, jadi kita ambil yang pertama tadi apa? Alternator. Alternator ya, klik 2 kali. Masuk ya. Kemudian transformator. Transformator. Ya. Ambil yang simple aja, simple transformer. Oke, 2 kali baru masukkan dioda tadi ya. Sudah itu dioda tadi kita sebut dia 1N4007. Nah, ini dioda ya. Dioda sync. Oke kan. Lagi. Tadi. Kapasitor ya. Kapasitor kita ambil yang high temperature yang 10.000 mikrofarad. Nah, jadi kalau kita klik kapasitor pun boleh, karena ini kan kategorinya kapasitor ya. Boleh kapasitor. Nah, terserah kita mau ambil yang mana. Nah, kan ada banyak pilihannya. Ambil yang high temperature boleh ya. High temperature. Cari ya. Nah ini ya 10.000 mikro. Oke, klik 2 kali aja. Baru apa lagi? LED. Nah ya, LED. LED terserah warna apa. Ambil LED. Kita ambil warna apa? Tadi blue sudah. Sekarang kita ambil yang yellow. Oke. Gitu. Baru kita ambil resistor. Nah, saya maunya ambil mini resistor. Minres. Nah, kategori tetap dia adalah resistor ya. Jadi diklik ganti resistor, tetap juga dia pilihannya ada ini, min resistor. Oke, ya, saya ambil yang 220 ohm. Udah? Habis. Oh, IC-nya belum. IC-nya 7805 misalnya. Ya. Jadi dia keluarannya adalah 5 volt. Kan? Nah, sekarang kita rangkailah ini masing-masing. Ya, masing-masing kita rangkai. Sini transformatornya taruh sini. Ya, dioda ya. Dioda ada 4. Dua, 3, 4. Kita hubungkan dioda itu.
Nah, ya, apa lagi? Kapasitor, nah. Kapasitor. Oke, ini nanti kalian bisa rangkai sendiri lah ya. Sendiri, saya langsung aja ke intinya. Ya, ambil intinya, karena sama aja sebenarnya ya kan. Nah, jadi inti seperti ini ya. Ini kan tadi sudah kita rangkai. Kemudian ini bagian positifnya kita hubungkan di sini, negatifnya kita hubungkan di tengah-tengah, ya kan? Kemudian ini ground-nya kita buat ke bawah semua ground, ya, ini ground semua. Kemudian ini yang di atas, yang di atas. Lalu kemudian mulai masuk ke kapasitor 1 untuk difilter, masuk ke CIC 78, ini 7812. Kemudian lanjut ke si R-nya, yang resistor tadi 220 ohm, baru ke LED-nya. Ini kalau kita coba simulasi ya. Nah, ini kelihatan ya. Pak di sini, ini tadi inputannya tadi berapa? 220 volt ya. Nah, sedangkan outputnya adalah 152 volt. Berarti dia mengalami step down. Kan? Dia dikurangi tegangannya jadi 152 volt. Tetapi di sini masih dia dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan bolak-balik. Ya kan? Dalam keadaan bolak-balik. Bagaimana cara ngeceknya, Pak? Ngeceknya itu dengan menggunakan osiloskop. Ya, ini ambil osiloskopnya. Letakkan di sini satu. Sorry. Ini masih dia apa namanya, masih jalan, jadi nggak bisa dijalankan osiloskop. Ini kan seperti ini ya. Kita mau cek ini apakah dia bolak-balik atau tidak, ya kan? Nah, itu menggunakan osiloskop. Kemudian sampai di sini setelah melewati dioda penarah, dia turun lagi tegangannya jadi 50. Ya, sampai di sini dia difilter, tegangannya masih sama. Ya, sampai di sini oleh si IC 7812, maka outputannya jadi berapa? 12 volt. Ya, outputnya jadi 12 volt. Nah, ini cara mengukurnya gimana, Pak? Cara mengukurnya itu menggunakan ini DC. Kalau di sini dia berarti dia DC, AC voltmeter. Ya, ini misalnya kita delete. Ini cara mengukur tegangannya. Ini kita ambil di sini aja. Ya, AC voltmeter. Letakkan di sini. Hubungkan di kakinya. Oke. Jadi ya AC volts ini nampak ya. AC volts. Kalau ini dia volts saja, berarti dia DC volt. Nah, sekarang bagaimana cara melihat dia apa bolak-balik atas arah menggunakan osiloskop. Ya, ini kita stop dulu. Osiloskop letakkan di sini. Kita mau lihat dia bolak-balik atas arah. Kita ambil misalnya probe A, ya. Jadi kalau osiloskop kan namanya probe. Ya. Kita ambil di sini. Oke. Nah, sekarang kita play ya. Nah, nampaknya ya. Kita playkan ya di probe A, ini yang B, D dan C-nya kita matikan dulu untuk probe-nya. Kemudian ininya kita besarkan supaya nampak. Nah, ini ya. Frekuensinya kita besar. Nah, ini. Ini kita letakkan ke arah bawah biar nampak. Oke. Nah, cara menghitungnya gimana, Pak? Ini kan dia 150 kan? Nah, kita lihat di sini dari volt dip-nya. Mana? Ini 20 ya. 20 volt. Nah, berarti dia 20 dikali berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 6, 7. Ya kan? Berarti dia 140. Ya, di sini berapa? 100. Wah, ya, sekitar itulah. Karena ini kan dia yang dihitung ada kan tegangan bersih, bukan tegangan peak to peak. Ya, ini kan dia puncak ke puncak. Sebenarnya kan tegangan aslinya itu kan dia di tengah-tengah ini. Kita hitungnya
dari tengah-tengah ke atas atau ke bawah. Ya kan? Nah, makanya di sini tegangannya adalah 151. Kalau di hitungan kita kan ini apa? Nah, ini kan ini. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 11 ya. Dikali berapa tuh? 20. 220. Nah, itu ya hitungannya. Dibagi 2. Kalau cara menghitung menggunakan osiloskop. Nah, sekarang ini kan sudah tahu kita bolak-balik ya. Nah, bolak-balik, maka kita lihat di sini, kita cek. Kita cek, kita stop dulu. Nah, stop dulu. Kita mau cek keluaran dari si dioda. Katanya si dioda ini keluarannya adalah arus arah. Kita cek. Cek. Sini. Oke, sekarang kita coba. Tes. Ya, tes. Kita keluarkan port B-nya ya. Ini dia. B, nampak ya? Port B. Nah, nampak ya? Ini yang B kita perkecil biar nampak dia. Oke. Nah, dia sudah searah. Ya, ini. Nah, sudah searah. Difilter oleh si kapasitor lagi. Ya, ini kapasitor. Maka di sini dia semakin halus. Sampai nanti di outputnya ini dia sudah jadi tegangan searah. Kita coba cek ya. Yang C ini letakkan di sini di output. Nah, ya. Nah, play. Buka yang C. Oke ya. C, kita tutup yang A, tutup yang B. Nah, ini yang C. Ya, ini yang C. Nah, ya, turun dia. Nah, dia ya kan. Kalau yang A, nah, kan turun ke nah. Ya. Nah, ini kita oke. Cara menghitungnya, kita matikan yang A dulu. Kita ini kan, kita ubah dia. Nah, nampak dia. Nah, berarti berapa kotak dia? Coba kita cek. Nah, ini kita setting ke mana hitungnya biar enak. Ini dia 12 ya, berarti dia hitungan kedua aja. Tapi dia 6 kotak ya. Oke. Nampak ya. Nah, ini kan di sini. Ya kan, kita letakkan. Nah, dia di sini. Frekuensinya ya. Kan konsol. Nah, ini nampak ya. Nah, dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas kan? 6 kotak dikali 2 volt. Berarti dia kan 12 volt. Ya kan? Jangan. Oke, itu cara menghitung tegangan menggunakan osiloskop. Di sini ada pertanyaan? Oke, skematiknya udah benar, ya kan? Ditandai dengan menyalanya lampu, ya kan? Berarti kalau rangkaian itu udah benar, ditandai dengan apa? Menyalanya lampu LED-nya, kan menyala. Lampu LED-nya ya kan, dan bisa kita cek menggunakan osiloskop. Ya, ini sudah selesai. Nah, sekarang ini bisa kita buat jadi board, ya, dengan cara ini kita hilangkan dulu. Ya, dihilangkan dulu si osiloskopnya. Nah, baru kita ini dia, PCB layout. Diklik, maka dia akan muncul seperti ini. Dia mirip-mirip dengan Eagle juga. Ya, mirip-mirip dengan Eagle.
Jadi ini kita buat skematik rangkaiannya dan kita hubungkan. Ini dia hubungannya ya. Track mode. Ya, jadi hampir-hampir sama. Ya, sesudah itu nanti ini kan di bagian ini pilihannya ya. Kalau di apa? Top dan 16 bottom ya. Kalau di sini kan pilihan ada top juga, bottom cover. Nah, ini kan bagian atas, ini bagian bawah kan. Kalau untuk penyolder daerah kan bagian bawah ya. Makanya gunakan yang biru ya. Bottom. Ini, bottom. Untuk menyambung-nyambung itu gunakan yang biru. Ya. Kemudian kalau ingin membuat botnya, ya, botnya itu, maka kalau kalian membuat papannya, ya, kalian harus pindahkan dia ke bagian bot edge-nya, baru diklik ini. Nah, ya, klik ini. Nah, kita membuat. Ya, membuat. Nah, ya. Jadi meng-extrude ini opsil. Harus di bot edge. Nah, dia sama kayak gini ya. Jadi bot dia. Sehingga ada kotak PCB-nya. Ingat ya. Tadi bagian top, bagian bawah, untuk penyolderan ini top tempat komponennya, bottom dia tempat penyolderannya, dan bot edge tempat papan. Ya. Nah, ini nanti kalian susun sendiri. Ya. Ini kan diodanya, dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4. Ya. Ini dia lampu LED-nya, ini R-nya. Kemudian ini si kapasitor ya. Ini adalah si IC 7812. Nah, sudah itu sudah kalian buat seperti ini, ya kan? Kalian mau ngecek, ya kan? Ngecek menggunakan 3D visualization. Nah, ini dalam Proteus itu bisa kita gunakan 3D visualizer. Klik aja ini, klik, maka dia akan muncul di seperti ini. Nah, inilah komponen kita. Nah, ini bisa dia 3D, ya. Kita klik, kita putar, itu bisa. Ya. Ini bisa kita balikkan, ganti kita. Nah, diklik, ditahan ya. Ya. Ini bagian bawahnya berarti di bagian atasnya. Ya, ini nampak ya. Nih, berarti ini adalah si dioda punya arah. Ini IC, ini si elko-nya, kapasitor. Ini mini resistor, dan ini adalah si lampu LED-nya. Oke, ini kaki apa Pak? Ini kaki transformator. Oke, nah terus juga nanti ada permasalahan ketika kita membuat sketch ya, di boardnya ini ya, yaitu apa? Ada dia yang nggak bisa. Contohnya si LED tadi di skematik ini, LED red ini dia tidak terbaca di board. Ya, kalau nggak terbaca di boardnya, ini kan dia kayak inilah dia terbaca seperti ini, not packaged. Nah, maka kita harus ganti dia dengan select ini, kita ganti dia, kita klik 2 kali. Nah, ini biasanya kosong. Ini karena sudah saya ganti, ini maka dia diganti dengan LED yang ada package-nya. Nah, seperti ini. Ya, yang ada package-nya, yang ada PCB-nya. Klik oke kan? Nah, baru dia masuk ke board. Oke. Nah, itu dia. Karena dia ada beberapa yang dia bisa simulasi sama kayak Arduino tadi ya kan, Arduino dan misalnya Arduino tadi. Ya, ada dia yang kayak ini dia PCB review-nya nggak ada, berarti dia nggak bisa pakai ini kita. Kita harus gunakan Arduino yang lain. Ya. Nah, kalau ini, nah, kita cari dia yang ada PCB review-nya. Ya, cari di Arduino yang ada PCB-nya. Ya, jadi ada beberapa yang nggak bisa. Dia kalau aktif seperti ini berarti bisa disimulasikan. Ya, kalau dia package berarti bisa di PCB-kan, bisa dia di convert to board.
Di sini ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Oke. Bahasa C udah bisa? Bahasa C. Kalian udah pernah bahasa C? Belajar bahasa C? Halo? Udah pernah belajar bahasa C? Pemrograman komputer kemarin pakai bahasa apa? C++, Pak. Pak, C++. C++ dengan C sama atau beda? Kurang C++. tahu, Pak. Iya. C++ itu dia bahasa C yang disempurnakan. Dia bisa pakai ini kan, OOP namanya. Object Oriented Program. Apa biasanya kok C? C++ apa biasanya pertama? Include. Apa biasanya? Yo, stream. Gitu kan? Masih ingat nggak? Gimana cara membuat ini dulu? Boleh. Udah pernah belajar C++ kan? Udah lupa? Udah, Pak. Tapi lupa. Hah? Udah lupa? Buat Pak, halo ya? karena Pak Apa? kan nggak tatap muka, jadi susah Pak mengerti Pak pemrograman. Banyak kali cerita kalian nih. Apa nih harusnya nih? Apa nih? Cin.get-nya kan? Nih kan? Baru return. Jangan dilupakan ini ya. C dengan C++ itu sama kalau ini. Apa? Misalnya C out. Ini kan. Hello. Yes. Hello. Hello. Baru dia ya. Hello. Oke, nggak ada yang error. Kita coba run. Plus. Hello, ya kan? Gitu kan? Jadi si C dengan C++ itu sama sebenarnya ya. Cuma kalau dia di C dia print kalau salah ya. Dia mirip-mirip kayak Python gitu. Ada yang udah pernah belajar Python? Karena include-nya pun dia studio ya, include studio. Nah, itu ada perbedaan sedikit lah. Di C++ itu dengan C itu sama sebenarnya. Hanya dia kok C++ dia bisa OOP, Object Oriented Program. Jadi kan kalau kita menggunakan sintaks semua itu susah ya. Jadi misalnya ini supaya kalian paham ya, dia untuk mengoperasikan si Arduino ini harus paham juga bahasa C ya. Nah, saya ambil misalnya gitu. Nah, ada namanya program. Nah, jadi kok mahasiswa itu harus ini ya, harus bisa, masih muda soalnya ya kan. Jadi namanya program logarithm ini apa namanya tuh mengajari kalian untuk mengerti tentang algoritma ya. Karena di sini nanti bisa kita ubah bahasanya ya menjadi bahasa lain. Nah, ini kan C++, C Crash. Nah, ini bisa ya. Kita menggunakan bahasa Python. Nah, seperti ini ya. Bisa misalnya kita jadi sini kalian nanti, nah ini banyak salah nih mahasiswa ya, membuat flowchart itu salah banyak, ya kan? Misalnya membuat flowchart apa itu salah, ya. Jadi main dengan n itu kan berarti kan
dari mulai fungsinya awalnya sampai dengan n-nya harus benar. Ya, ini nggak usah saya ajari lah ya. Ini kan di sini bisa kita masukkan output, program, menghitung bahasanya. Kemudian, oh sebentar, kita harus declare dulu apa itu luas. Variabelnya apa? Luas, sama nih. Luas P sama L. Ya, kita masukkan integer atau real. Integer kan bilangan bulat ya, real bilangan desimal. Real aja. Luas. Masukkan inputnya. Ya, apa misalnya? Input panjang. Kemudian input apa lagi? Input 2L lebar. Baru proses, ya kan? Assign luas. Panjang kali lebar. Masukkan di output. Kan baru kita run. Ya, program menghitung luas. Masukkan panjang. Luas 10. Masukkan luas lebarnya 20. Maka dia sudah langsung 200. Nah, kan? Ini kan bisa kita tambah-tambahkan kalimatnya sebenarnya kan. Ini kita bisa masukkan program menghitung luas. Ini masukkan panjang ya kan gitu kan. Enggak, masukkan panjang. Panjang. Nah, baru kan masukkan P-nya kan, baru di sini kita masukkan lebar. Ya kan? Masukkan lebar, luas. Nah, sebelum ini saya bisa masukkan kalimatnya. Sebentar. Maka luasnya adalah oke ya, baru kita run. Masukkan panjang 100. Masukkan lebar 25. Maka luasnya adalah 2500. Nah, ini bisa kita lihat source code-nya. Kalau mau belajar source code. Ya. Ini bisa kalian lihat source code-nya. Misalnya pakai C++. Nah, ini dia C++. Integer main, double atau float boleh ya, karena dia bilangan desimal. Cout, program menghitung luas, inline, cout, masukkan panjang. Maka cin-nya adalah masukkan P, ya kan? Cout-nya masukkan lebar, cin-nya masukkan L. Baru masukkan di assign-nya, luas sama dengan P kali L. Cout masukkan L. Nah, selesai. Return to null. Nah, kalau kalian mau belajar Python, juga tinggal pindahkan aja. Nah, dia Python. Ini. Print, program menghitung luas. Print, masukkan panjang. P, float input. Print, masukkan lebar. L, float input. Luas P kali L. Print. Maka luasnya adalah print luas. Selesai. Kalau Python kan declare-nya langsung di fungsinya. Kalau C++ tadi declare-nya di atas. Declare di mana? Ini include IOStream. Ya kan? Measurement, double luas, PL. Nah, dia apanya deklarasinya di depan. Sedangkan Python dia di fungsinya langsung. Ya, di sini. Print, program luas, nah termasuk plotnya kan, dia langsung di fungsinya. Jadi itu kalian belajar dari situ ya. Jadi ini bisa kalian apa namanya, kalian download, kalian belajar di sini. Visual Basic bisa, MATLAB bisa, semua bisa. Ya, supaya kalian nyambung nanti memasukkan pemrograman ke si Arduino-nya ya. Ke si Arduino-nya. Karena dia menggunakan bahasa C. Oke. Di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini harus Tidak, Pak. kalian pahami ya. Sintaks, ini kan namanya sintaks. Kalau ada yang nggak apa, misalnya ini, nggak ada. Ini saya hapus. Ini jadi apa? Error ya. Error nggak? Error, karena nggak ada apanya. Nggak ada di declare. Ya kan? Panjang itu apa.
Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Kalau sudah pandai nanti kalian membuat skematiknya, PCB layout, begitu juga 3D visualizer-nya, ya seperti ini, maka kalian nanti bisa buat ya. Ini kan ada satu lagi sebenarnya pertemuan kita kemarin kan hari Kamis itu ada tanggal merah ya. Enggak, ada tanggal merah nggak? Berarti kan kita satu kali pertemuan lagi tuh nanti saya ganti dengan buat project aja ya. Oke, nanti projectnya membuat simulasi, ya, simulasi apa lah ya? Buat simulasi menggunakan LCD, ya. Ini kan menggunakan lampu berkedip, ya kan? Menggunakan LED. Nah, kalian nanti buat nama kalian lah, ya, nama sama name, ya, menggunakan LCD. Oke, bisa nanti namanya berjalan, boleh. Ya, kayak tulisan berjalan gitu. Nah, bisa divariasikan ya. Oke, nanti kalian buat project seperti itu. Minggu depan kita UTS ya. Minggu depan kita UTS, UTS-nya langsung daring, langsung dikerjakan saat itu juga dan langsung di di upload ke linknya ya, yang ada di e-learning. Oke, jadi setiap orang harus beda, ya kan? Nggak mungkin nggak mungkin jawaban semua orang itu ada yang sama. Kalau ada yang sama berarti nilainya dibagi dua. Kalau 2 orang, ya, kalau 3 orang yang sama berarti dibagi 3. Karena nggak mungkin menyambungkan rangkaian itu, menempatkan komponen itu sama, ya kan? Pasti beda. Setiap orang pasti pemikirannya beda-beda. Nah, ya, jadi itulah dia kok menggambar teknis sesuai dengan kreativitas masing-masing orang. Pasti beda jawabannya. Ya. Jadi minggu depan kita UTS sesuai jadwal, siapkan komputernya, langsung waktunya kan 90 menit kan. Jadi begitu habis waktunya langsung dikirim ke e-learning. Ya, begitu modelnya. Nah, dia daring. Ada pertanyaan kira-kira?